Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan ngebahas tentang 3 hal. Yang pertama, ada prasangka. Yang kedua, diskriminasi. Dan ketiga, ada agresi. Nah, biasanya ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja banyak orang yang tidak sadar bahwa 3 hal ini cenderung akan berkonotasi negatif. Kita akan membahas ketiga hal ini secara lebih lanjut. Yang pertama ada prasangka. Prasangka di sini pastinya tadi yang udah saya sebutin bahwa konotasinya itu negatif. Karena beberapa ahli mengartikan bahwa prasangka itu adalah perilaku negatif atau perbuatan negatif yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok kepada individu lain atau kelompok yang lain. Prasangka di sini biasanya akan selalu dipengaruhi oleh perasaan suka atau tidak suka terhadap kelompok tersebut. Yang menjadi objeknya ya pasti manusia. Lalu ada keterbatasan seseorang atau keterbatasan suatu kelompok, atau juga bisa kepada kesalahan informasi terhadap orang tersebut. Nah, lalu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, ada generalitas. Generalitas di sini itu maksudnya apa? Yaitu menyamaratakan suatu kelompok, gitu kan, kepada keterbatasan-keterbatasannya yang ada. Jadi itu semuanya disamaratakan. Makanya prasangka ini biasanya berkonotasi negatif. Yang kedua ada kompetisi sosial. Kompetisi sosial yang terjadi di masyarakat, kita bisa ambil contohnya misalnya perebutan RT RW atau perebutan kursi DPR. Itu kan pasti akan timbul prasangka-prasangka, baik itu prasangka yang baik atau prasangka yang buruk. Tapi biasanya kalau kita prasangka itu kebanyakan prasangka yang buruk. Jelas manusia itu kadang suka suuzonnya banyak banget. Terus ada penilaian. Penilaian ekstrim terhadap suatu kelompok. Jadi penilaian di sini tuh kadang kita suka aja yang namanya penilaian negatif ke orang-orang. Nah, lalu ciri-ciri yang lainnya itu ada pengaruh persepsi di masa lalu. Jadi persepsi seseorang, misalnya kayak aku adalah orang yang suka mencuri. Nah, sampai kapanpun orang-orang itu akan berprasangka bahwa dimanapun aku berada, aku akan selalu tetap sebagai pencuri. Oleh karenanya persepsi orang yang ada di masa lalu itu akan melekat kepada dirinya sendiri. Nah, lanjut, yang lain adalah ciri-ciri yang lain adalah perasaan frustasi. Ketika seseorang sudah berprasangka negatif kepada individu atau kelompok yang lain, pasti orang tersebut akan selalu timbul rasa frustasi. Lalu ada agresi antar kelompok, dan yang terakhir adalah dogmatisme. Seperti itu. Lalu prasangka itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah seksisme. Kalau kita mendengar kata seksisme, itu berkaitan erat dengan yang namanya sebuah gender atau gender seseorang. Misalnya gender perempuan, kita akan berprasangka bahwa perempuan tersebut tidak bisa melakukan apa-apa, dinilai dari pandangannya yang bahwa perempuan itu lemah secara fisik atau misalnya gampang nangis segala macam. Itulah yang membuat terkadang perempuan itu akan sulit diterima di suatu pekerjaan. Ini timbullah prasangka, dan prasangka tersebut masuk ke dalam kategori seksisme. Yang kedua, ada prasangka rasial. Nah, prasangka rasial ini berkaitan erat dengan suku-suku tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi misalnya kayak aku adalah keturunan Cina misalnya. Keturunan Cina berarti nanti akan timbul prasangka sosial kepada orang-orang yang berasal dari etnis Cina dan sebagainya. Dan yang terakhir ada agisme. Agisme ini berkaitan erat dengan prasangka terhadap orang tua yang sudah berusia lanjut, bahwa orang tua yang sudah berusia lanjut itu cenderung akan kembali kepada anak-anak atau cenderung akan menyusahkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, lalu tahap perkembangan prasangka itu bagaimana? Tahap perkembangan prasangka itu selalu akan dimulai dari anak-anak menuju dewasa. Anak-anak di sini pasti akan melalui tahap yang namanya awareness. Awareness itu apa? Sadar bahwa ada hal-hal yang
ada hal-hal di sekitar mereka yang terjadi, baik itu peristiwa agama, peristiwa sosial, dan lain sebagainya. Terus selalu muncul orientasi. Orientasi ini apa? Muncul nilai positif negatif. Jadi anak-anak itu mulai mengetahui nilai-nilai apakah ini baik atau ini buruk. Atau atau gampangnya kita akan anak-anak itu mulai memasuki tahap tamyiz, yaitu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk jika kita kaitkan kepada Islam. Yang ketiga, sikap rasial. Nah, sikap rasial ini berbeda dengan prasangka rasial yang saya sebutkan sebelumnya, Kak. Karena apa? Di sini rasial di sini itu diartikan bahwa seseorang akan mulai masuk kepada pemikiran-pemikiran dewasa. Setelah kita membahas prasangka, yang kedua ada diskriminasi. Nah, sebenarnya prasangka dan diskriminasi adalah dua hal yang berbeda, tapi akan selalu berkaitan erat. Berkaitan eratnya gimana? Berkaitan eratnya ketika kita melakukan suatu diskriminasi biasanya akan dimulai dari prasangka. Jadi, diskriminasi akan dimulai dari prasangka. Jadi kalau kita udah prasangka, kita udah mikir macam-macam nih, pasti kita akan melakukan diskriminasi tertentu kepada lingkungan sosial kita. Lantas, apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah perilaku negatif yang akan membedakan perlakuan kepada kelompok atau individu tertentu. Diskriminasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rasisme. Nah, rasisme ini adalah perbedaan perilaku, perbedaan perlakuan kepada orang yang berbeda suku, ras, atau agamanya. Misalnya, saya adalah orang berkulit hitam. Pasti saya akan mendapatkan perilaku yang berbeda dari orang-orang yang berkulit putih jika saya tinggal di Amerika. Lalu yang kedua adalah tokenisme. Tokenisme ini sama, dia adalah rasisme tapi dalam bidang ekonomi. Misalnya tadi saya berkulit hitam, maka saya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika karena saya mempunyai kulit yang hitam. Berbeda dengan orang-orang yang berkulit putih, pasti dia akan dengan mudahnya mendapatkan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada reverse discrimination. Reverse discrimination ini biasanya perbedaan perilaku, tapi ini ditarget kepada suatu kelompok tertentu. Misalnya saya mempunyai kenalan di dalam suatu kantor, maka saya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari atasan saya. Misalnya saya kebal dari hukum, atau mendapatkan kenaikan gaji, atau lebih mudah mendapatkan promosi. Itu 3 hal, itu macam-macam diskriminasi. Lanjut, kita akan membahas tentang agresi. Agresi itu biasanya lebih kepada tindakan seseorang. Tindakan seseorang ini apa? Tindakan seseorang ini mengambil jalan hal-hal yang agresif atau hal-hal yang membahayakan publik. Nah, biasanya kalau seseorang sudah melakukan tindak agresif, itu pasti akan menimbulkan kerugian baik di satu pihak ataupun di pihak yang lain. Nah, agresi ini itu biasanya perbedaan sifat individu. Jadi sifat individu itu terdapat perbedaan antara satu dan yang lain. Karena ya jelas, kalau misalnya kalau misalnya manusia memiliki sifat agresif, nah itu pasti biasanya akan berpengaruh kepada psikologis seseorang. Nah, perilaku agresif ini biasanya ditentukan oleh kondisi lingkungannya. Jadi kondisi lingkungannya juga akan berpengaruh kepada psikologi seseorang atau kepada perilaku agresifnya. Itu pasti akan berpengaruh banget. Nah, lantas apa aja yang mempengaruhi perilaku agresif atau agresivitas seseorang? Itu pertama biasanya dipengaruhi oleh emosi atau amarah. Ketika seseorang merasa emosi, ketika seseorang merasa marah, maka kesempatan timbulnya agresivitas itu akan meningkat daripada sebelumnya. Terus yang kedua bisa jadi dari pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Itu juga bisa menjadi faktor munculnya agresivitas seseorang. Lalu yang ketiga ada provokasi seseorang. Misalnya saya diprovokasi atau istilah gampangnya adalah kita dipanas-panasin oleh seseorang, maka secara langsung itu akan menimbulkan sisi agresivitas saya.
sisi agresivitas saya, maka akan muncul secara tiba-tiba atau secara langsung seperti itu. Nah, itu tadi ketiga hal yang dibahas. Pertama ada prasangka, kedua diskriminasi, yang ketiga ada agresi. Jikalau ada pertanyaan, silahkan tinggalin di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-share videonya jika merasa bermanfaat. Nah, terakhir terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.